Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita telah berada di hari yang terakhir dari bulan yang kedua tahun 2020 dan kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama yang kali ini masih dilakukan secara online. Saya mengajak kita menyiapkan hati kita sekalian, jemaat Tuhan, untuk kita masuk di dalam doa pembukaan dan kita akan tabiskan ibadah ini terlebih dahulu. Kiranya ibadah kami pada pagi hari ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kepada Tuhan pencipta kami dan pencipta alam semesta, Tuhan yang kami kenal di dalam Anak-Mu Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami. Kami menaikkan pujian syukur kepada-Mu pada pagi hari ini atas segala berkat dan anugerah Tuhan yang telah memimpin kehidupan kami anak-anak-Mu sepanjang minggu yang telah berlalu. Dan pagi ini kami boleh datang kepada Tuhan untuk beribadah lagi. Ya Tuhan, biarlah juga Tuhan hadir bersama dengan kami. Kami ingin menyembah-Mu, kami ingin memuji-Mu, dan juga kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami mohon pengampunan daripada Tuhan untuk segala dosa yang telah kami perbuat. Dan biarlah Tuhan, ibadah kami pada hari ini boleh memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa, membuka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyanyi kepada Tuhan, memuji namanya, yang walaupun kita sudah hampir setahun mengalami pandemi COVID-19 ini, tapi Tuhan begitu setia memelihara kehidupan anak-anak-Nya. Ada sebuah pujian di dalam buku puji-pujian kita nomor 360 mengenai pengucapan syukur. Doa dan ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Saya mengajak ketika lagu ini ditayangkan, biarlah kita semua yang mendengarkannya di rumah juga boleh menyanyi bersama memuji nama Tuhan. Syukur kami naikkan padamu, ya Tuhan Maha Pengasih dan penuh anugerah. Tuhan telah pelihara dan berkati kami umat-Mu. Saat ini rahmat-Mu dirasakan. Semua kita bersuka sambil naikkan doa pujian pada Tuhan Maha Kuasa atas cinta kasih-Nya yang berlimpah. Sungguh singkatlah waktunya di dalam dunia. Baiklah kita selalu tetap berjaga dan berdoa. Tuhan segeralah kembali, angkat yang telah sedia. Sungguh kekal kesukaan dalam-Nya. Ya haleluya, Maranatha, ya haleluya, Maranatha, ya haleluya. Tuhan datang dengan kemuliaan-Nya. Tuhan datang dengan kemuliaan-Nya. Saudara-saudara, pujian pertama yang kita boleh nyanyikan tadi boleh mendorong kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan dan juga berdoa kepada Tuhan supaya kita diberikan kemampuan, iman kita tetap dikuatkan. Nah, saudara-saudara, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan
Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kembali kami datang kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Saatnya kami akan mendengarkan pemberitaan sabda-Mu dan renungan. Biarlah Tuhan menolong kami ketika kami membaca firman-Mu, merenungkannya, mendengarkannya, supaya kami diberkati, supaya kami tahu apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi kami sekalian, khususnya kepada hamba-Mu yang sederhana ini. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ada sesuatu hal yang kita harus memuji Tuhan, khususnya kita di Jemaat Kanaan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ternyata kita mendapatkan berkat yang besar. Apa itu? Kita memang tidak bisa beribadah di gereja, tapi Tuhan Maha Baik. Dengan menggunakan sarana teknologi yang ada, kita sekarang malah bisa melakukan ibadah doa setiap malam yang berjalan hampir 2 jam. Ini suatu anugerah Tuhan bagi kita. Dia memberikan waktu yang khusus bagi kita, sekalipun yang mengikutinya belum semua jemaat, tetapi kita merasa diberkati. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan terkait dengan apa yang kita lakukan setiap malam dalam doa itu. Saya ingin kita membaca di dalam kitab Kolose, pasalnya yang pertama, surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Pasal yang pertama, saya akan mengajak kita membaca mulai ayat yang ketiga sampai 9a. Saya bacakan untuk kita sekalian. Ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya, dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Ayat 9a. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dan saya ingin kita merenungkan bersama kalimat yang terakhir dari pembacaan tadi, yaitu dalam ayat yang ke-9 bagian A. Saya bacakan sekali lagi. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Jadi kalimat yang terakhir, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu, itulah yang akan saya ingin bahas dan menjadi perenungan kita pada siang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Rasul Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat yang di Kolose. Kita tahu Kolose ini adalah jemaat yang baru. Dan Kolose itu suatu kota atau suatu tempat yang pada waktu itu dihuni oleh sebagian orang yang mereka sudah memiliki pendidikan yang cukup. Mereka sudah menerima Injil. Dan rupanya yang menjadi pelayan atau seperti gembala di jemaat itu adalah kawan sepelayanan daripada Rasul Paulus yang di dalam ayat 7 kita ketahui namanya Epafras. Jadi Epafraslah yang mengkoordinir atau memelihara atau menggembalakan jemaat-jemaat di Kolose. Nah, jemaat di Kolose pada waktu itu mereka hidup di dalam situasi yang masih percaya kepada hal-hal yang di luar kekristenan. Khususnya mereka masih dipengaruhi oleh filsafat-filsafat dunia,
ya, filsafat dunia. Tetapi laporan daripada Epafras kepada Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka bertumbuh di dalam iman, bertumbuh dalam kasih karunia, ya, bertumbuh dalam pengharapan. Dari mana semua itu? Itulah yang diberikan oleh Injil. Betapa hebatnya Injil ini memberikan kekuatan rohani, kekuatan iman bagi orang-orang yang sudah menerimanya. Nah, ketika mendapatkan laporan daripada Epafras, ya, Rasul Paulus di dalam suratnya ini menuliskan lagi, dan dia mengirim suatu pesan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan dan sebagai ungkapan terhadap ungkapan kasih terhadap jemaat di Kolose. Dia mengatakan begini, sejak kami mendengar berita itu, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Maka saudara-saudara, saya ingin merenungkan kalimat yang terakhir tadi. Kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Rasul Paulus sudah mendengarkan kabar yang gembira mengenai jemaat di Kolose. Tetapi, kenapa Rasul Paulus masih mengatakan begitu? Kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Tentu ada alasan yang penting. Ya, itu kita akan baca di dalam ayat-ayat selanjutnya, kenapa Rasul Paulus berdoa. Tetapi, saya sangat tertarik dari kalimat ini. Kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Ketika saya merenungkan kalimat ini, kita boleh belajar ada 3 hal. Ketika Rasul Paulus menuliskan kami, saya berpikir betapa hebatnya Rasul Paulus. Dia mendengarkan berita yang bagus ini dan dia ingin berdoa untuk jemaat di Kolose, tapi dia mengatakan kata kami. Kata kami ini berarti bukan hanya Rasul Paulus. Ada kemungkinan kalau kita baca di dalam ayat-ayat tadi, adalah Rasul Paulus dengan Epafras yang akan mendoakan jemaat di Kolose. Kata kami di sini juga mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berdoa, ada lebih baik kalau kita berdoa lebih dari 1 orang. Mendoakan orang lain. Kalau kita berdoakan secara rame-rame, lebih dari 1 orang, itu akan membuat kekuatan tersendiri. Bukan berarti kita berdoa sendiri itu tidak bisa. Bisa. Kita bahkan wajib berdoa sendiri dalam persekutuan kita dengan Tuhan, ketika kita membaca Alkitab, ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi, kita memang berdoa secara sendiri. Tetapi Rasul Paulus di sini mengatakan kami. Jadi dia ingin juga orang lain terlibat, ambil bagian di dalam pelayanan doa yang khusus ini. Kenapa pelayanan doa yang khusus? Karena itu akan mendoakan orang lain. Jadi saudara-saudara, ibarat kebersamaan di dalam kata kami ini lebih dari 1 orang, kalau kita berdoa bersama-sama, kita akan saling menguatkan. Mungkin ketika kita berdoa, ada 1-2 orang yang mungkin lagi lemah. Tapi ketika yang lain berdoa, dia bisa dikuatkan. Kekuatan daripada kata kami ini, kebersamaan. Ini pelajaran yang pertama. Jadi, di kalimat kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu, yang pertama kita pelajari kata kami. Jadi, berdoa bersama-sama, bukan hanya sendirian. Yang kedua, caranya berdoa. Di situ katakan, tiada berhenti-henti berdoa. Berarti doa itu jalan terus, jalan terus. Ada kalimat mengatakan begini, kami akan selalu berdoa. Ya, kata selalu memang selalu akan berdoa. Tapi barangkali selalu ini bisa waktu ada jeda. Ya. Tapi kalau kata tiada berhenti-henti, berarti jalan terus. Ibarat sebuah kendaraan, itu tiada berhenti-henti, tidak pernah istirahat. Saya membayangkan apakah tiada berhenti ini 1 kali 24 jam,
7 hari seminggu? Tidak tahu. Tetapi kita pernah dengar di dalam menara-menara doa dari gereja-gereja tertentu, ya kita tahu ada gereja yang kita kenal, mereka punya menara doa. Saya pernah datangin gedung itu, mereka berdoa itu tiada henti-henti karena dibagi di dalam 3 shift, 3 kloter, ya. Jadi satu kloter berdoa 8 jam. Lalu sebelum mereka berakhir, kloter kedua, rombongan kedua sudah siap. Ya, ketika rombongan kloter kedua akan selesai, yang ketiga akan jalan. Dan kebetulan salah satu koordinator daripada gereja tersebut kadang secara intens berhubungan dengan saya, dan mereka mengatakan, Pak Ferry, mari kita sama-sama melakukan pelayanan ini. Kita ingin di seluruh Indonesia. Dia juga mengajak gereja kita boleh terlibat untuk membangun menara-menara doa ini. Apakah demikian yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Tiada berhenti-henti berdoa. Nah, indah sekali kalimat yang pendek ini memberikan pelajaran, memberikan wawasan yang cukup luas tentang doa. Jadi, untuk yang kedua ini, ya, tiada berhenti-henti berdoa, dimaksudkan kita berdoa secara terus-menerus. Secara terus-menerus. Jadi kita boleh simpulkan, kalau yang pertama tadi, kami itu adalah berdoa bersama-sama, maka yang kedua ini adalah berdoa tanpa berhenti. Ya, never stop praying. Berarti doa ini sangat penting. Kenapa Rasul Paulus mengatakan tiada berhenti-henti? Berarti ada suatu tujuan, ada satu target yang diinginkan oleh Rasul Paulus ketika dia mengajak Epafras atau kawan-kawan sepelayanannya untuk melakukan doa yang tiada henti-hentinya terhadap jemaat di Kolose. Nah, saudara-saudara, itu hal kedua yang kita telah bisa pelajari dari kalimat Rasul Paulus tadi. Yang ketiga, untuk kamu. Jadi, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Saudara-saudara, untuk jemaat di Kolose. Tetapi, saya merenungkannya begini. Biasanya, orang itu yang berdoa, yang tekun berdoa, kebanyakan, itu untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan pribadi, kepentingan keluarga sendiri. Tapi di sini Rasul Paulus mengatakan untuk kamu. Saudara, saya sendiri berpikir begini, merenungkan, kalau saya mendoakan orang lain, tidak seintensitas, ya, tidak sebanyak daripada saya mendoakan diri sendiri. Tapi pelajaran yang Rasul Paulus berikan di dalam pembacaan ayat yang tadi, berdoa untuk kamu, untuk jemaat di Kolose. Kalau seseorang ingin berdoa untuk orang lain, ya, secara tiada henti-henti, berarti ada alasan penting, ya, ada alasan khusus. Jemaat Kolose ini begitu spesial di mata Rasul Paulus. Maka kita pun sebetulnya bisa belajar dari Rasul Paulus. Ketika kita berdoa untuk orang lain, itu juga akan memberikan semacam dorongan bagi kita untuk makin mengasihi orang-orang yang memerlukan pertolongan. Mungkin kita berpikir, itu kan Rasul Paulus. Dia memang dia tidak menikah, dia sendirian, jadi dia akan punya waktu yang lebih untuk mendoakan jemaat-jemaat yang dia sudah layani, salah satunya Kolose. Walaupun demikian, tidak ada salahnya bagi kita sebagai orang Kristen, ya, yang saat ini lebih banyak tinggal di rumah, diberikan waktu oleh Tuhan yang lebih untuk menyisihkan waktu berdoa selain untuk kebutuhan kita, tetapi juga untuk kebutuhan orang lain. Kamu di sini adalah orang lain, pihak lain
yang membutuhkan pertolongan. Saudara-saudara, dalam situasi pandemi COVID-19 yang sudah mau setahun seperti ini, begitu banyak pokok doa yang boleh kita naikkan. Untuk bangsa kita, untuk pemerintah kita, untuk orang-orang sekota kita, untuk pelayanan, karena banyak gereja-gereja terutama di pedalaman, mereka tidak bisa dijangkau dengan online. Karena walaupun ada fasilitas, tetapi mungkin tidak bisa membeli pulsa. Ya, kita doakan mereka. Ya. Jadi biarlah apa yang kita pelajari hari ini boleh menggugah kita. Jadi kalau yang pertama dikatakan, kami, itu namanya tadi saya katakan berdoa bersama. Lalu tiada henti-henti berdoa. Itu berdoa tiada henti-henti. Dan yang ketiga, berdoa untuk orang lain. Ada 3 hal yang kita boleh pelajari. Berdoa bersama, tadi kami, kita dalam jemaat, kita dalam keluarga, berdoa bersama-sama. Tiada henti-henti, jalan terus. Mungkin saya tidak mengajak bahwa saudara akan berdoa 1 kali 24 jam. Tetapi ini akan mendorong kita untuk meningkatkan ya intensitas atau waktu kita berdoa. Atau berapa kali kita berdoa. Dan yang ketiga, berdoa untuk orang lain. Kiranya ketika kita jemaat di Kanaan, setiap malam sudah jalan doa ini, ketika pandemi sudah berakhir, kita masih tetap lanjutkan, ya. Dan saya berharap barangkali suatu saat kita bisa juga bikin menara doa di gereja, yang walaupun baru setiap hari ada 1-2 jam, tapi kalau kita bisa lakukan itu, karena banyak alasan, banyak hal-hal yang bisa kita doakan, ya, di samping keluarga kita juga kepada orang lain. Seturut dengan visi misi daripada jemaat kita GGP Kanaan yang setiap malam kita doakan. Supaya jemaat kita berkualitas, maka salah satu yang bisa kita tingkatkan kualitasnya adalah kualitas doa. Dan dari renungan singkat yang kita bisa pelajari dari ayat 9a ini, biarlah Tuhan juga akan memberikan kekuatan kepada kita supaya kita boleh meningkatkan kehidupan doa kita. Kiranya firman Tuhan akan memberikan kekuatan, menguatkan iman kita, dan kita akan menyambut firman Tuhan tadi dengan menyanyikan sebuah pujian singkat sebelum kita berdoa syafaat. Ada sebuah pujian lama yang sering kita nyanyikan di jemaat, yaitu Indahlah Saat Berdoa. Kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Lepas beban hidup.
Saudara-saudara, sebelum kita memanjatkan doa syafaat kita kepada Tuhan, kami mengingatkan bahwa persembahan yang biasanya kita bawakan boleh dikirimkan ke rekening bank daripada bendahara jemaat gereja kita. Saudara-saudara sudah tahu semua itu, bisa dilihat di dalam pemberitaan atau informasi di dalam grup WhatsApp kita. Dan biarlah Tuhan memberkati segala persembahan kita. Mari kita berdoa syafaat. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Bapa, terima kasih pada hari ini. Kami boleh dilawati lagi dengan firman-Mu Tuhan. Betapa indahnya kami belajar Tuhan. Ketika Rasul Paulus mengajak kawan sepelayanannya untuk mendoakan juga jemaat Kolose. Kami bersyukur Tuhan, karena kami juga boleh belajar dan merenungkan bahwa kehidupan doa itu adalah salah satu bentuk di mana kami Tuhan tetap bersekutu dengan Tuhan. Bukan hanya berdoa sendiri, tetapi juga boleh berdoa bersama-sama, supaya kami boleh saling menguatkan, saling merasakan keyakinan dikuatkan melalui persekutuan doa. Biarlah Tuhan persekutuan doa yang sudah berjalan selama beberapa bulan di dalam jemaat ini, yang dilakukan melalui sarana Google Meet, Tuhan menolong Tuhan, boleh menjangkau jemaat-jemaat, boleh menjangkau jiwa-jiwa yang lain Tuhan, boleh mengajak jemaat kami untuk lebih memberikan waktunya berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus akan terus berbicara kepada kami tentang renungan atau firman Tuhan yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Bapa di surga, kami ingin berdoa buat seluruh jemaat GGP Kanaan. Biar Tuhan berkenan melawati kami sekalian Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan, di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, merasakan kesulitan dengan tanpa pengharapan kepadamu. Tolong Tuhan lawati mereka yang ada di dalam kelemahan tubuh, di dalam keadaan sakit. Biar Tuhan memberikan berkat kesembuhan. Kami berdoa Tuhan, buat keluarga-keluarga jemaat-Mu Tuhan. Biar Tuhan juga selalu datang kepada mereka, supaya mereka juga boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat setiap gereja-Mu di muka bumi ini, biar Tuhan selalu memberikan kekuatan Tuhan. Kami bersama-sama boleh belajar bagaimana kami melewati masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini dengan tetap berharap kepada Tuhan, bahkan meningkatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Karena kami yakin Tuhanlah yang mempunyai kedaulatan, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami, Tuhan juga yang berdaulat atas kehidupan semua orang, yang berdaulat atas bumi ini, dan segala kesulitan yang kami alami, Tuhan juga tahu. Tuhan, tolonglah pemerintah dan bangsa kami ini. Mereka bekerja keras Tuhan untuk menanggulangi akibat pandemi ini. Tuhan menolong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga sebentar akan memberikan persembahan. Biar Tuhan menolong kami, memberikan kekuatan dan memberkati kami sekalian. Dan kami berdoa biar persembahan tersebut boleh dipakai untuk keperluan pelayanan di jemaat ini. Terpuji nama Tuhan. Inilah doa kami, biar Tuhan sempurnakan, karena kami hanya mengalaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita akan menutup akan ibadah kita, dan saya ingin sebelum kita akan berdoa penutup dan doa berkat, ada satu pujian dari buku nyanyian kita yang saya ingin kita nyanyikan. Nyanyian ini sebagai ungkapan dan doa kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita setiap saat. Di dalam buku pujian-pujian kita nomor 5, ada pujian yang mengatakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Kita akan nyanyikan ayat 1, ayat 4, dan ayat 5. Jadi ada 3 ayat, kita akan nyanyikan lagu tersebut. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan lagu tersebut. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi
Itulah keyakinan kita melalui lagu yang sudah kita nyanyikan bersama tadi, bahwa Tuhan akan menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Kita juga saling mendoakan kepada saudara-saudara, khususnya saudara-saudara seiman. Mari kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Ya Tuhan, di akhir ibadah ini kami sekali lagi datang kepada Tuhan. Kami menaikkan syukur kepadamu, karena Tuhan boleh menolong kami, bahkan memberkati kami lewat firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah semua yang boleh kami bawakan, itu boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih yang setia dari Allah Bapa di surga, anugerah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus yang besar, persekutuan di dalam Roh Kudus, akan beserta kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan kami datanglah. Amin. Saudara-saudara, kita telah mengakhiri ibadah kita. Selamat menikmati hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.